Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan Undang-Undang Pidana. Baik, sebelum kita mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Wayuni Siska Septianingsih, 2 Solkri Novianti Kristi, 3 Agus Chandra, 4 Agung Maulana, 5 Ilham Latif Lailatul Anam, 6 Febri Purnama Natasha selaku saya sendiri sebagai moderator, 3 Andi Fatoris Kula. Sebelumnya mohon maaf, Agung Maulana sedang berhalangan atau sakit, sehingga teman-teman lain akan membawakan materinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk tentang konsep rancangan Undang-Undang Pidana. Kepada Saudara Andi Fatoris Kula dan Agus Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, ada 2 hal menarik yang tertuang di dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2 hal tersebut yakni asas kepastian dan keadilan. Menurut staf ahli Menteri Hukum dan HAM, bidang hubungan antar lembaga, Dana Putra, asas keadilan belum termaktub ke dalam KUHP saat ini. RUU KUHP itu pendekatannya 2 perspektif, kepastian dan keadilan. Pada saat ada suatu kasus, walaupun itu ada di norma, ada di pasal, tapi tidak menunjukkan keadilan, maka hakim memprioritaskan nilai-nilai keadilan, kata Dana. Lebih lanjut, Dana menjelaskan keadilan itu menjadi suatu nilai yang hakiki dalam konteks yang ada pada RUU KUHP. Contohnya, ada seorang ibu yang mencuri singkong untuk memenuhi kebutuhannya karena lapar. Akan tetapi, hakim memutus dia untuk dipidana penjara. Ibu itu kemudian menuntut di mana rasa keadilannya. Hanya karena mencuri singkong, mengapa dapat dikenakan hukuman bui. Maka pada saat bicara kasus orang yang mengambil singkong, mengambil sandal jepit, hanya kepastian dikedepankan. Tapi kalau RUU KUHP ini pendekatan keadilan dan hakim bisa memerintahkan tidak perlu pidana penjara. Ujar Dana yang membawakan materi dengan tema perkembangan penyusunan RUU KUHP. RUU KUHP dinilai Dana sejalan dengan konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan memberikan ruang kepada si pelaku untuk memperbaiki diri, memberikan suatu tanggung jawab, juga meningkatkan pengetahuan atau keterampilan baginya supaya dapat berguna di masyarakat kelak. Baik, saya akan lanjutkan. RUU KUHP disusun dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu rekodifikasi terbuka, demokratisasi, dan modernisasi. 1. Pada rekodifikasi terbuka, KUHP mengalami perubahan karena kondisi filosofisnya tidak lagi sesuai dengan Pancasila, sosiologis maupun yuridisnya. 2. Demokratisasi. Pada saat Indonesia merdeka, demokrasi menjadi suatu pilar utama, jadi itu pun juga harus disesuaikan dengan hukum pidana kita. Terbukti dengan adanya penghormatan hak asasi manusia, itu pun juga diadopsi menjadi kriteria terhadap situasi yang ada di RUU KUHP. 3. Selanjutnya adalah modernisasi, karena ini warisan kolonial, kata Dahana. Kita ingin membuat sistem hukum yang sesuai dengan nafas Indonesia, sesuai dengan Pancasila, konstitusi abad di Indonesia, prinsip hukum, hak asasi manusia, dan tentunya harmonisasi. Karena kalau kita bicara KUHP yang sekarang ini, jika bagaimana rumah itu sudah banyak bolong-bolongnya, sudah banyak bocor-bocornya, mungkin tidak sesuai lagi dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, kata pria 52 tahun di gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4
sampai 5 Jakarta Pusat dengan kondisi KUHP saat ini, maka kita perlu memiliki KUHP nasional yang sesuai dengan nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, pun juga prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat pungkasnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materinya tentang realita rancangan undang-undang pidana yang akan dibawakan oleh Ilham Latif Lailatul Anam. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai realita. Rapat internal pemerintah dilaksanakan di ruang rapat 552 Baharudin Lopa LT 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 bulan Maret 2020 dan dipimpin Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Rapat ini membahas 14 isu krusial dalam RUU KUHP. Di antaranya, ulangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, penghinaan pengadilan, perbuatan yang dapat menghargai martabat pengadilan, menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melakukan pekerjaan tanpa izin, unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih, advokat yang curang dalam melakukan pekerjaan, penganiayaan hewan, penodaan agama, kontrasepsi, mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak, perzinaan, kohabitasi, orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, penggelandangan aborsi, dan marital rape, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya tentang masalah rancangan undang-undang pidana yang akan dibawakan oleh Wayuni Siska Septianingsih. Kepada saudari, saya persilakan. Mohon maaf, mungkin teman saya lagi mengalami gangguan jaringan. Jadi teman saya lain yang akan menggantikan. Kepada Sulki, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan mengenai masalah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Masalah dalam RUU KUHP dalam pidana. Pasal bermasalah dalam pasal bermasalah dalam RKUHPD DPR dan pemerintah kekeh untuk mengesahkan RKHUP di tengah banyak kelompok masyarakat yang meminta pembahasan ditunda untuk membahas ulang pasal-pasal dalam RKUHP tersebut. Pasal-pasal yang dianggap kontroversial yakni delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden pasal 218 sampai 220, delik penghinaan terhadap lembaga negara pasal 353 sampai 354, delik kesusilaan pasal 414 sampai 419, serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah pasal 240 sampai 241. Pasal yang banyak dikritik masyarakat yakni soal penghinaan terhadap presiden, sebab aturan tersebut dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan tak sejalan dengan demokrasi. Pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden RKUHP ayat 1 itu berbunyi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sementara itu ayat 2 dalam pasal itu berbunyi tindak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Namun
Menkumham Yosana Lawli menjelaskan delik aduan pasal ada pengucilan yaitu apabila dilakukan untuk kepentingan umum. Ia juga mengatakan setiap orang bisa ditangkap aparat penegak hukum apabila presiden dan wakil presiden itu yang melaporkan atau aduan secara tertulis. Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menistakan dengan surat, menfitnah dan menghina dengan tujuan menfitnah. Papar Yosana. Sekian, kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya tentang solusi rancangan undang-undang pidana yang akan dibawakan kembali oleh Sulki Novianti. Kepada Sulki, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu solusi. Salah satu tujuan negara menurut Aristoteles adalah mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu negara. Keadilan menunjukkan quality yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekedar asal sama. Menurut Dr. Agustinus W.D. SS. M. Hum 2017 halaman 118. Proporsional menurut Aristoteles halaman 9 memiliki arti sesuai dengan proporsi masing-masing. Seperti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah negara Indonesia yang berfungsi untuk menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam beberapa tahun ini, undang-undang dianggap sebelah mata oleh para pejabat pemerintahan dengan wewenangnya melakukan perubahan terhadap undang-undang. Mereka merubah undang-undang menjadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan fungsi dari undang-undang itu sendiri. Mereka justru melemahkan fungsi utama dari undang-undang itu sendiri. Ini menimbulkan polemik bagi masyarakat karena memiliki pasal-pasal yang tidak masuk akal. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan sendiri oleh saya. Kesimpulannya, rancangan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali, reorientasi, dan reformasi hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosial politik, sosial filosofik, dan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia, memperbarui baik dari segi tindak pidana, pemindaan dan pertanggungjawaban. Rancangan undang-undang KUHP baru menyesuaikan dengan nilai-nilai dan keadaan masyarakat sekarang ini serta memperhitungkan kondisi masyarakat yang akan datang. Hal ini karena KUHP yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak lagi menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam perkembangan terkini yang sudah modern cenderung menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dan mengambil pelajaran dari presentasi pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.